Apakah perempuan dibolehkan iktikaf di masjid? Boleh jawabannya, Bu ya. Asalkan ya itu beramai-ramai, ada kawannya. Jangan sendirian pula Ibu. Laki semua sendirian di belakang ngapain? Nah, silakan iktikaf di masjid. Cuma tempatnya ada batasnya. Nah, ada hijabnya, ada dindingnya begitu. Misalnya perempuan di belakang, laki di depan, di dinding begitu. Makanya Rasulullah SAW ketika 10 hari menjelang akhir Ramadan itu Rasulullah itu membuatkan kamar-kamar istri-istri itu ya, apa namanya, tempat-tempat yang disekat-sekat untuk iktikaf istrinya begitu, para anaknya begitu. Jadi saudaraku nggak masalah ya, apalagi iktikafnya di akhir-akhir Ramadan sangat dianjurkan begitu. Tapi kalau bisa lagi ya bersama muhrimnya ya Bu ya, bersama teman-temannya, kemudian tempatnya itu terpisah ya antara laki dan perempuan begitu Bu. Iktikaf ini terserah kita ya Bu ya. Mau jam berapa begitu. Saya kalau Ramadan iktikaf saya mulai jam 12. Pulang tarawih ya kan. Saya makan dulu, habis itu saya ke masjid. Nanti menjelang sahur saya pulang ke rumah. Tapi namanya iktikaf itu kan nggak mesti malam. Siang juga bisa iktikaf. Iktikaf itu apa namanya? Kan berdiam diri. Coba, iktikaf itu apa yang kita lakukan? Coba, apa yang kita lakukan? Zikir boleh nggak? Zikir boleh. Baca Quran boleh. Atau pengajian, muhasabah, boleh juga itu iktikaf. Jadi iktikaf itu bukan berarti sendirian ya. Ini pengajian begini nih. Ini juga iktikaf loh. Kenapa? Dia mengkaji ilmu agama. Iktikaf itu tujuannya apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, terserah ya kemampuan kita. Mau sampai berapa lama kita di masjid. Begitu. Jadi iktikaf itu tidak ada batasannya. Begitu, Ibu. Lebih abdul itu menyimak azan itu. Itu. Jangan pula azan Allahu Akbar sampai itu Allahu Akbar. Sunnah hukumnya menjawab apa yang dibilangkan oleh muadzin itu. Nah, setelah itu kita baru sholat begitu. Kalau kita di masjid, kita di masjid nih, ya. Nah, kita mau sholat, tunggulah selesaikan azan. Kalau di masjid, udah. Kalau di rumah lain cerita. Karena gini, waktu azan di masjid yang satu sama di masjid kita mungkin berbeda waktunya. Kalau di rumah ya. Nah, tapi kalau di masjid itu lebih baguslah selesaikan azannya dulu. Berdiri kita dulu, berdiri. Jangan duduk. Itu namanya nggak menghormatin. Datang kita azan Allahu Akbar. Udah, kita berdiri aja. Diri kita. Udah. Selesai azan, ya baca doa setelah azan. Sholat sunat. Saya kadang-kadang aneh juga. Dia cepat subuh berangkat. Tapi dia nggak sholat sunat. Tahu itu namanya. Padahal Bu, Bapak Ibu ya. Sholat qobliyah subuh itu, apa kata Rasulullah? Rok'atal fajri khairum minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih utama daripada dunia dan isinya. Makanya bego kalian. Sholat qobliyah dia duduk dia. Kawan sholat dia duduk ya. Memang pauk ya kawan dia. Dan ngapain kalau datang cepat? Ngapain datang cepat ya? Nah, jadi kalau kita datang cepat itu sholat qobliyah dulu gitu. Jangan duduk diam. Nanti baru sholat subuhnya. Pauk kali kita nggak. Heran aku nengoknya. Itu. Jadi sekali lagi, ketika azan berkumandang, sebaiknya dengarkan azan berkumandang, dijawablah apa yang diucapkan oleh seorang muadzin. Begitulah sunnahnya. Makanya ya, bagi masjid-masjid yang manajemennya bagus,
itu udah diatur kian itu. Ada masjid-masjid yang bagus pola manajemennya. Salat qobliyah zuhur itu dibuatnya menunggu itu 10 menit. 10 menit. Jadi setelah azan ke salat fardunya itu ada jeda waktu 10 menit. Makanya kalau salat sunat itu jangan panjang-panjang bacaannya. Pendek-pendek aja. Misalnya ruku. Ruku itu jangan sampai 3 kali dibaca. Cukup sekali aja. Allahu Akbar. Subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Begitu. Supaya dapat 4 rakaat gitu. Nah, jadi memang yang 12 rakaat. 12 rakaat. Apabila nggak ditinggalkan, maksudnya gini, 12 sholat sunat rawatib ya. Apabila nggak ditinggalkan, maka dijamin dia masuk surga. 12 rakaat. Apa itu? Pertama apa? 4 rakaat sebelum zuhur. 2 sesudahnya, berarti 6. Ya kan? Nah, kemudian apa lagi? 2 rakaat setelah maghrib, berarti 8. Kemudian 2 rakaat setelah isya, berarti 10. Kemudian 2 rakaat sebelum subuh, 12. Nah, adapun 2 sebelum asar, 2 sebelum maghrib kalau ada ya, 2 sebelum isya itu hukumnya sunnah. Cuma sunnahnya itu levelnya nggak muakkad. Yang 12 rakaat ini muakkad ya. Nah gitu. Jadi saudaraku, usahakanlah dipelihara yang 12 rakaat ini. Nah, kalau di masjid, apalagi yang memang cemana ya, nggak ngerti barangkali, nggak ngaji, udah mau cepat ya komatnya begitu. Nah, kalau begitu ya apa boleh buatlah, ya kan? Makanya dibuat dari habis sholat subuh mau ke subuhnya itu berapa? 15 menit sambil menunggu orang gitu. Nah, habis zuhur 10 menit, kita orang mau istirahat lagi. Jangan lama-lama, usahakan ringkas. Qobliyah itu ringkas begitu. Tapi kalau dia terserah, karena itu nggak ada yang diganggu, kan begitu. Begitu, Pak. Berhubungan intim suami istri hanya boleh di malam hari. Dari mulai setelah berbuka, ya Bu ya, sampai waktu sahur. Itu boleh, halal itu. Tapi kalau siang hari, haram jadinya nggak boleh. Itu besar hukumannya. Nah, pertanyaannya begini. Ustadz, kami melakukannya jam 12 malam. Pulang tarawih, Ustadz. Habis tadarus lagi. Nah, jam 12. Pertanyaannya, jam 12 berhubungannya umpamanya. Apa ibu langsung mandi? Ya lah Ustadz, kan besok mau sahur Ustadz. Gimana kalau nggak mandi Ustadz? Udah, maka ibu mandi. Habis mandi, rupa ibu makin cantik, makin wangi. Suami mau lagi. Dek, wangi kali kok dek. Apalagi bang? Abang mau lagi nambah. Bang, aku baru mandi lah bang. Gak peduli aku. Mau lagi. Mandi lagi. Pagi-pagi belanja pilek. Ditanya sama kak, kok pilek kok ti? Itulah abang kau. Gak ada akalnya. Tak tahu puasa. Mau ibaratnya. Mau sekali, 2 kali. Umpamanya. Bu, bapak ya. Mandinya itu boleh kapan saja. Enggak mesti mandi dulu baru masak. Enggak mesti Bu ya. Enggak ada hubungan. Ustaz, kita kan enggak mau Ustaz masak kita masuk dalam keadaan junub. Enggak ada hubungannya. Enggak ada dalil itu Bu ya. Jadi enggak ada rukun masak sahur. Suci dari hadas, enggak ada itu. Enggak ada ya. Enggak ada itu. Jadi yang penting ibu bangun tidur, cuci muka lah, cuci tangan, cuci semua tangan. Nah, jangan enggak cuci tangannya. Maaf, kita kalau tidur, tangan. Bangun pagi, ambil nasi, ambil beras, masak kacun. Upil masuk, jigong masuk. Nanti asin tahu. Jadi, sekali lagi gini, pasap mandinya boleh setelah makan sahur. Sekaligus mau persiapan salat subuh, boleh mandinya. Ya, jadi silakan aja. Ustadz, bagaimana Ustadz kalau kami berhubungan intimnya Ustadz udah masuk imsak? Serini,
menit. Nggak sadar Ustaz, udah sering Ustaz. Gimana Ustaz? Ibu bapak, kalau masih serine belum masuk waktu subuh, itu masih boleh. Silakan teruskanlah, jangan nanggung lah ya. Tapi hati-hati, jangan kenaan. Rupanya masuk Allahu Akbar, oh itu jelas nggak boleh lah. Waktu subuh udah masuk. Nah, makanya imsak itu perlu. Ingat ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Imsak itu bukan syarat kita berhenti makan, bukan ya. Berhenti makan dan minum masuk waktu subuh. Begitu. Jadi untuk apa itu imsak? Untuk wanti-wanti, untuk jaga-jaga. Begitu Bapak. Iya. Ya bersih-bersih lah, cuci muka ya, tangan, baru masak. Janganlah kita nggak tangan jorok lah, gitu. Iya. Nah ya, enak kali barin pertanyaannya ya. Kalau kita terlalu lama-lama, 10 menit banyak pertanyaan, itu udah bagus tuh ya kan.